Kautsar, Nanda, sama Nova. Semuanya hadir nggak? Nova hadir, Nanda Hadir semua, Pak. hadir semua. Nanda saya pin dulu. Nova ada. Muhammad Kautsar ada. Nova ada. Satu lagi siapa? Nanda, Nova, Jus Nadia. Mana? Jus Nadia. Saya, Pak. Oke. Oke. Yang lainnya tolong diperhatikan kawannya presentasi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusro dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Jus Nadia Azura Tahir, yang kedua ada Muhammad Kautsar, dan yang ketiga saya sendiri Nanda Ika Suci Ramadan, yang keempat Nova Meliza. Oke, peran agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada makna agama. Makna agama dalam bahasa Arab disebut din. Dapat disimpulkan sebagai 4, yaitu keadaan berhutang, penyerahan diri, kuasa peradilan, dan kecenderungan alami. Agama memberikan doktrin, nilai moral, serta motivasi dalam kehidupan. Nah, untuk yang kedua ini ada kedudukan agama. Kedudukan agama dalam kebenaran memiliki 4 pandangan, yaitu menurut pengetahuan, menurut ilmu kedudukan, menurut filsafat, dan yang terakhir menurut agama. Selanjutnya adalah simbol keagamaan. Simbol keagamaan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, simbol secara normatif, yang dibatasi pada keberadaan Al-Quran, kitab-kitab yang dianut setiap agama, serta hadis Nabi yang merupakan simbol dari doktrin keagamaan. Yang kedua, simbol secara kultural, akibat pola tafsir dan konstruksi sosial yang berupa sikap dan perilaku beragama setiap penganutnya. Lalu ritual keagamaan. Pengertian ritual adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama, yang dimana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya, yang bertujuan untuk memperkuat iman mereka masing-masing. Contohnya seperti sholat 5 waktu, berpuasa, berzikir, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sikap beragama. Sikap beragama merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Setiap agama mengajarkan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan agama lainnya. Dalam hal ini, setiap agama, khususnya Islam, mengajarkan toleransi dan inklusi. Baik, yang selanjutnya ada Ta'abudi dengan ta'akuli dalam agama. Ta'abudi itu adalah konsep yang di dalamnya mengandung ajaran agama Islam yang baku, yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Terus yang kedua ada ta'akuli. Ta'akuli adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan suatu masa, tempat, dan lingkungan.
Selanjutnya ada nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, menjadikan manusia yang memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar. Yang kedua, mengenal mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, mengontrol emosi dengan baik. Yang keempat, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kelima, hikmah dari setiap hal yang dilakukan. Kemudian ada nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, itu menumbuhkan potensi fitriyah, menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Selanjutnya, nilai-nilai keagamaan dalam pekerjaan, menumbuhkan sikap etos kerja dan sebagai motivasi. Dan yang terakhir, nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat itu berfungsi sebagai edukatif, penyelamat, pendamaian, kontrol sosial, pemupuk rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif. Selanjutnya ada elemen-elemen peradaban dalam agama. Makna peradaban yaitu sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun sosial yang ada dalam satu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Nah, hakikat peradaban ada 3 pondasi. Yang pertama, adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Al-Naqlo, Al-Tasawuriyah, Al-Itiqadiyah. Yang kedua, transmisi keilmuan. Al-Naqlo, Al-Marifiyah. Yang ketiga, transmisi metodologis. Nah, di sini ada praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Yang pertama ada pendidikan. Dalam pendidikan terdapat pelajaran agama yang mengajarkan mengenai hal-hal yang ada di dalam agama, serta menjadikan tolak ukur dan pembelajaran tingkah laku peserta didik. Selanjutnya, politik. Menjadikan agama dalam berperilaku politik. Lalu, ekonomi menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan keuangan. Terakhir, sosial dalam perubahan sosial dengan memberikan ide dan membentuk nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan manusia serta memotivasi terhadap proses aktif dalam pembangunan masyarakat. Terakhir, kesimpulan, agama menjadi sumber kekuatan semangat bagi umat dalam menjalani rutinitas kehidupan. Nilai-nilai spiritualitas agama dapat menghidupkan kekuatan dalam diri umat untuk mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Ya, sekian dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Nanda, Nova, Kautsar, sama Yusnadia ya. Ini ejaan lama ya, saya agak keliru manggil. Yus ya, panggilannya kamu Yus ya, Yusnadia. Yusnadia Pak. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan oleh siapa? Oleh kelompok 2 ya, terkait dengan peran dan fungsi agama, kemudian juga makna agama dan seterusnya ya. Nah, satu pertanyaan dari Pak Yusro ya. Nah, ada satu fungsi dari agama yaitu fungsi persaudaraan dan juga fungsi perdamaian ya, kalau tidak keliru ya. Ada fungsi persaudaraan atau fungsi sosial, ada fungsi perdamaian ya. Nah, saat ini kita menjumpai ya di masyarakat Indonesia pada khususnya, ya, kemudian masyarakat dunia pada umumnya, ada sekelompok kecil yang mengatasnamakan agama ya untuk kepentingan tertentu. Ya, kepentingan tertentu itu justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Ya, keresahan bahkan kekacauan. Ya. Jadi sekelompok
eh, orang yang mengatasnamakan agama, ya saya tidak membatasi Muslim saja, tetapi ada juga yang lain, ya dari agama yang lain, ini melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikategorikan intoleran, ya tidak toleran, ya dari mulai ancaman, kemudian dari mulai penyiksaan, ya, dari mulai pembunuhan, bom dan seterusnya. Jadi perilaku-perilaku yang jauh dari agama yang sesungguhnya. Nah, melihat fenomena ini, menurut Anda mengapa ini terjadi? Ya, mengapa ini terjadi? Ya, padahal tadi sudah jelas disebutkan oleh kalian, fungsi agama ini baik ya, sesungguhnya ya, baik semua kan, baik semua. Tapi kenapa ini seringkali terjadi, khususnya di Indonesia ya, seringkali terjadi yang masuk dalam kategori terorisme misalnya gitu ya, walaupun itu bisa dilakukan oleh agama manapun. Ya, mengapa ini terjadi? Ya, kemudian bagaimana solusinya? Gitu ya. Nah, silakan, ini pertanyaan pertama dari Pak Yusro. Dua pertanyaan berikutnya silakan saya persilakan kepada kawan-kawan ya, para mahasiswa yang lain dari kelompok yang lain untuk bisa menambahkan, bisa bertanya atau mencari kejelasan dan seterusnya. Silakan. Kelompok yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok yang lain? Nggak ada? Atau tadi nggak begitu jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Bisa tidak jelas atau bisa sangat jelas gitu. Kalau mahasiswa ditanyakan gitu ya, ada yang nggak jelas, diem ya, sudah jelas diem gitu ya Umar ya, saking tawaduknya ya. Oke, kalau tidak silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan Pak Yusro. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa nih? Saya Egan Alexander Pak, dari kelompok 3, Pak. Egan, kelompok 3. Oke, silakan Egan Alif Zanetti. Ya, pertanyaan saya kepada kelompok 2, tadi di PPT terdapat kedudukan agama dalam kebandaran memiliki 4 pandangan gitu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pendidik, ilmu kedudukan, yang ketiga menurut filsafat, yang keempat bisa dijelaskan satu persatu. Menurut pengetahuan bagaimana, ilmu kedudukan bagaimana, menurut filsafat bagaimana, dan menurut agama bagaimana.
Berarti banyak memelihara ya, burung ya. Oke, cukup jelas nggak pertanyaannya? Kelompok 2 yang ditanyakan Egan. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, nanti dicari jawabannya. Gak usah breakout ya. Jadi situ aja. Tidak perlu, Pak. Nggak perlu ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Izin bertanya, Pak. Akhwatnya ya. Siapa nih? Marsyanda Razita dari kelompok 4, Pak. Marsyanda Razita, kelompok 4. Ya, silakan. Jadi tadi kan ada bagian simbol keagamaan, itu ada kultural. Berarti agama itu yang dipengaruhi pola tafsir, konstruksi sosial, sikap masyarakat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan kalian terhadap agama yang tak jarang seringkali dicampur adukan dengan budaya gitu? Agama yang dicampur adukan dengan budaya. Oke. Ya, dan bagaimana cara memilah-milah jika ada budaya dan ajaran agama yang bertentangan gitu? Bagaimana cara kita menyikapinya? Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi seringkali di masyarakat ya dibuat bingung ya, mana aturan agama, mana yang kaitannya dengan budaya gitu ya, Marsyanda ya. Iya, Pak. Ya, jadi nggak jelas ya, makin nggak jelas lagi kalau sudah tidak beragama dan tidak berbudaya ya, makin nggak jelas lagi manusianya gitu ya. Oke. Sudah ada tadi 3 pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa difikirkan oleh kelompok 2 untuk mencari jawaban dari pertanyaan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Baik, Khatifillah rahimakumullah, sambil menunggu kelompok 2 mencari jawaban atau memformulasikan jawaban, saya akan tambahkan materi ya. Namun sebelum saya tambahkan, saya ingin mengomentari dulu PPT yang dibuat oleh kelompok 2 ya. Kalau secara estetika ya, secara estetika dari pembuatan PPT-nya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Simple ya, simple template-nya tapi cukup jelas ya. Tinggal di kontennya yang harus lebih dikuatkan ya, karena konten yang kaitannya dengan pesan, peran dan fungsi agama masih kurang ada ya di dalam PPT ya. Sehingga mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya, saya maklumi karena dibatasi oleh saya slide-nya gitu ya, nggak masalah. Tapi secara umum untuk dibaca, kemudian juga pointers-pointersnya juga sudah cukup ya. Itu komentar saya dari untuk kelompok 2 ya. Baik, saya akan tambahkan sambil kelompok 2 mempersiapkan jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin nanti akan bersinggungan dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya.
Umar sudah terlihat, Umar? Sudah Pak, terlihat Pak. Sudah ya, oke, good. Oke. Kita akan mengulas lagi apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya, tentang peran agama dalam kehidupan manusia. Jadi tadi sudah disampaikan kalau secara bahasa ya, agama itu bisa diartikan ad-din, yaitu al-milah ya, millati abina Ibrahim, kalau kalimat itu ya. Kalau membaca doa di pagi hari, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati ya. Jadi kita mengikuti din Rasulullah dan milah ya, atau agama yang juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin ya. Jadi agama itu bisa diartikan sebagai ad-din atau al-milah ya, bisa juga al-mulk. Ad-din itu al-mulk, al-kerajaan, al-izzah, kejayaan, al-ihsan, agama itu bisa diartikan kebaikan, kebajikan, sultan, kekuasaan, dan seterusnya, banyak. Ya. Kemudian ada yang mengartikan lebih panjang, al-Islam at-tauhid, ya, menyerahkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama juga ada di dalam kata-kata asing. Ya, ini juga perlu Anda ketahui, religions, ya, bahasa Inggris, religi, bahasa Belanda, yang menginduk pada bahasa Latin, religio, ya, atau religer, yang artinya ikatan atau mengikat gitu ya. Jadi orang yang beragama itu artinya orang yang mau diikat, orang yang terikat dengan aturan ya. Makanya seorang muslim yang baik itu ya terikat aturan kalau ingin menjadi seorang muslim yang baik ya. Terikat aturannya apa Pak Yusro? Contohnya sholat 5 waktu. Itu kan bagian dari kita terikat dengan ajaran agama ya. Kemudian saum ya, atau puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa sunnah ya. Saya mau tanya nih, siapa yang hari ini puasa sunnah? Puasa sunnah Senin ada? Ada yang puasa sunnah Senin hari ini? Enggak apa-apa, saya mau tanya aja. Enggak dalam kategori riya, enggak. Siapa yang puasa sunnah hari ini? Tunjuk tangan, raise hand. Saya mau lihat. Ada? Ada yang puasa sunnah hari ini? Enggak ada? Atau mau Rosa? Alhamdulillah. Rutin ya Rosa? Mana Rosa suaranya? Siapa aja? Rosa sama Rosa dan Umar. Alhamdulillah. Rutin nggak Umar? Rosa rutin nggak Umar? Alhamdulillah Pak, iya. Rutin ya, alhamdulillah. Rosa rutin nggak? Nggak ada suaramu. Suaramu mana Rosa? Halo, terdengar Ya, Pak? iya Rosa rutin.
Alhamdulillah rutin Pak. Alhamdulillah. Kautsar, tunjuk tangan juga rutin ya? Iya Pak. Kautsar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ya, perlu dipertahankan ya, untuk saum sunnah ya. Yang lain juga boleh mencoba ya, minimal latihan sebelum Ramadan ya. Kalau orang lari nggak langsung sprint ya, tapi pelan-pelan boleh juga, seminggu sekali. Nanti Rajab di Sya'ban, di bulan Sya'ban 2 kali dalam seminggu, sehingga pada saat masuk bulan suci Ramadan nggak kaget ya. Oke, baik. Jadi mengikat ya, saum ya, kita diikat, nggak boleh minum khamar ya, yang memabukkan. Kita diikat. Yang lainnya nggak punya agama ya bebas aja ya. Kemudian buat yang wanita, perempuan yang menutup aurat, itu kan artinya ya. Bagi yang tidak beragama atau kurang pemahaman agamanya, mungkin belum mendapatkan pemahaman yang sempurna misalnya terkait dengan bagaimana menutup aurat ya, wajibnya menutup aurat bagi seorang muslimah gitu ya. Ya kita doakan semoga mendapatkan informasi, mendapatkan hidayah ya, sehingga bisa menutup aurat gitu. Nah itu artinya mengikat. Oke, kita lanjut. Nah ini menurut beberapa pakar agama Islam ya. Kalau menurut Profesor almarhumah Zakiyah Darajat ya, agama adalah sebuah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakini bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada manusia. Jadi dia yakin ada kekuatan yang lebih hebat. Locke and Stark mendefinisikan agama sebagai sistem atau simbol keyakinan, tata nilai ya, atau sistem perilaku yang terlembaga ya, yang semuanya terpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling bermakna ya. Jadi sesuatu yang tentunya ada di dalam agama karena mengatur semuanya. Jadi fungsi agama itu ada beberapa, di antaranya yang disebutkan oleh Luba bahwa fungsi adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang khusus, atau hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercaya sebagai makhluk. Ya. Jadi itu fungsi agama. Kemudian di mana tugas dan peran manusia ya terhadap agama ya. Kalau sudah tahu agama itu fungsinya seperti itu ya, dan kita terikat dengan agama, lalu apa tugas dan peran manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat 56. Jadi tugas manusia sesungguhnya adalah menghambakan diri. Ya, beribadah kepada Allah, ya taat, tunduk, patuh kepada Allah. Sebetulnya konsep tugas dan perannya seperti itu. Ya. Ya tidak rumit-rumit ya, hanya diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah manusia memahami fungsinya sebagai makhluk yang beragama ya,
makhluk yang tugasnya beribadah kepada Allah, maka dia harus menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak fungsi agama di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah fungsi edukatif, tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa agama itu membimbing manusia menjadi orang yang lebih baik. Ada fungsi penyelamat, bahwa agama itu memberikan jaminan kepada manusia berupa keselamatan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang rutin kita baca setiap harinya, ya. Ada yang hafal doa sapu jagat? Farid, mana Farid? Farid Raffi Kamal, ada Farid Raffi Kamal? Ada? Ada. Kedengeran nggak? Halo, ya kedengeran Raffi. Raffi? Ya. Doa sapu jagat, kenal nggak doa sapu jagat? Enggak, Pak. Enggak. Oh, kalau misalnya kamu lagi dengerin seorang ustadz berdoa, yang ditunggu-tunggu, doa yang terakhir itu, yang ditunggu-tunggu, artinya doa itu mau selesai. Doanya bacanya apa? Saya nggak hafal. Nggak hafal. Nggak hafal. Oh, yang benar itu doanya diulang-ulang terus. Ya, tapi kan saya nggak ngafalin. Nggak ngafalin ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ya udah cukup Raffi. Saya ke Nur Hadi, ada Nur Hadi. Ada Pak. Oke, doa sapu jagat bunyinya gimana? Tahu? Yang Rabbana atina fid dunya bukan Pak? Iya betul. Coba dibaca lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu namanya doa sapu jagat itu. Ya, terkenalnya doa sapu jagat. Nah itu yang saya bilang tuh Raffi, kalau pas doa yang doa panjang banget gitu ya, ya yang dinanti-nantikan sama yang sedang ikut berdoa, kapan ini ya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kan kalau kita diminta doa ya nggak asik ya kalau yang doa panjang banget ya kan, sampai kita pegel begini kan, ya kan. Bahkan ada yang pada saat saya ikut acara gitu ya, saking lamanya yang Ustadz Kiainya baca doa, aminnya dikencengin sama jamaah gitu. Amin, amin. Artinya supaya cepat gitu ya. Sampai akhirnya membaca doa yang tadi dibacakan Nur Hadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti arti dari doa itu adalah kita minta kepada Allah kebahagiaan atau keselamatan dunia dan juga kebahagiaan atau keselamatan di akhirat. Nah, itu fungsi keselamatan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi fungsi perdamaian, bahwa agama bisa memberikan kedamaian di dalam hati manusia, ya, bagi mereka yang memahami agama dengan benar, ya. Tetapi kemarin kita melihat ya ada satu artis yang bunuh diri ya, gitu ya. Ya, ada fenomena artis yang bunuh diri ya. Ananda dengar nggak beritanya? Ada artis yang lompat dari... Saya nggak ngikutin, jadi nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Aduh, iya. Ananda. Gaida mana Gaida? Gaida. Ada Gaida? Ada Pak. Oh, Gaida pas dipanggil baru muncul kepalanya. Gaida, dengar berita nggak? Kemarin ada satu orang artis yang lompat dari lantai 8 Kalibata. Enggak juga Pak. Apartemen. Aduh. Berarti yang rajin
dengerin berita saya dong, info selebriti. Enggak sih, itu di media umum itu ya. Jadi ada seorang artis ya dengan inisial N ya, N Nopi maksudnya ya, yang lompat dari lantai 8 apartemen Kalibata, langsung meninggal ya. Ya, bunuh diri ya. Bunuh diri. Nah ini yang mudah-mudahan tidak menimpa kita ya, karena jauh dari nilai-nilai agama gitu ya, dengan berbagai mungkin permasalahan, ada kondisi psikis misalnya, psikologis tertekan dan sebagainya ya. Banyak juga artis-artis Korea ya, Nova yang sering lihat sinetron drakor ya, Nova. Nova enggak ya. Nah, itu kan banyak artis-artis Korea yang juga bunuh diri dalam usia muda ya, karena tidak memahami agamanya dengan baik ya. Nah itu sebetulnya agama memiliki fungsi damai. Kemudian yang keempat, fungsi kontrol sosial, bahwa agama itu dijadikan sebagai pengawas sosial, baik individu maupun kelompok. Ya, yang tadi saya tanyakan kepada kelompok 2 nanti, tolong dijawab. Kemudian ada fungsi persaudaraan. Jadi agamalah yang mempersatukan satu suku dengan suku yang lain, satu ras dengan ras yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Fungsi persaudaraan. Kemudian fungsi transformatif, ya, bahwa agama mampu melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketujuh, fungsi kreatif, bahwa agama itu sesungguhnya mengajak orang untuk berpikir kreatif, inovatif gitu. Ya, bukan mengajarkan kebodohan. Tidak ada agama yang mengajarkan kebodohan. Ya. Sehingga dari fungsi itu semua, tentunya kita harus memahami bahwa ternyata ada keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Jadi makanya kemudian Indonesia itu dikenal sebagai negara beragama atau multi agama, multi religions ya. Jadi ada lebih dari satu agama di Indonesia. Satu agama, satu kepercayaan. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku baik, menjalin hubungan baik dengan agama yang lain. Karena sesungguhnya fungsi agama itu tadi ya, untuk perdamaian. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang saya kutip ya, Hujurat ayat 10 ya. Coba saya minta Rosa baca Al-Hujurat ayat 10 Arabnya dan artinya. Silakan Rosa. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, terima kasih. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesama muslim itu bersaudara ya, sehingga tidak boleh beda partai ya, beda ormas ya. Itu kemudian bermusuh-musuhan, beda suku ya, beda ras, beda bahasa ya. Tetapi semuanya adalah bersaudara. Coba Haikal dibaca Al-Hujurat ayat 13, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu khalaqnakum
khalaqnakum min min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Ya. Lagi Maha teliti. Ya, terima kasih. Jadi itu penegasan dari Allah bahwa kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan agar lita'arofu, saling kenal gitu ya. Kemudian satu ayat yang terkait dengan toleransi, Allah mengatakan yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil ya terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini juga salah satu statement Allah. Kita dilarang untuk berbuat jahat sama orang lain walaupun dia beda agama. Kita nggak boleh berbuat jahat. Ya, teror itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Ayatnya sudah jelas. Ya. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun kalian berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapus keburukan tersebut dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Gitu. Jadi kita memang diminta untuk bergaul, ya berinteraksi sosial dengan manusia apapun agamanya, ya dengan akhlak yang baik. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidak beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya di dalam interaksi sosial dengan masyarakat, ya bertetangga, ya tangga kanan, tangga kiri, ya di dalam komplek rumah, kapling, ya atau satu desa, ya satu RW, satu RT, kita diminta oleh Rasul untuk memperhatikan toleransi, ya, untuk menghargai, menghormati tetangga, ya dan tidak boleh menyakiti tetangga, ya bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana seseorang yang rajin ibadahnya, seorang wanita yang rajin ibadahnya, qiyamul lailnya rajin, saumnya rajin, sedekahnya rajin, ya. Tetapi kata Nabi, wanita ini akan masuk neraka. Karena apa? Ternyata wanita itu jahat dengan tetangga. Hati-hati nih ya. Jadi sesungguhnya agama mengatur hubungan kita dengan agama yang lain gitu ya. Bisa dipahami ya? Itulah sesungguhnya makna hakiki dari agama. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan saya persilakan kelompok. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf, yaitu
eh, ada fungsi persaudaraan sosial saat ini. Kita menjumpai ada kelompok kecil yang mengatasnamakan agama atau kepentingan tertentu menimbulkan keresahan atau kekacauan dari mulai ancaman, penyiksaan, dan lain-lain. Itu bagaimana menurut pendapat kami mengapa itu terjadi? Yang pertama, faktor pemikiran. Nah, dalam faktor pemikiran itu muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatu harus diubah ke arah yang kelompok inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan atau untuk meraih tujuannya. Terus yang kedua ada faktor ekonomi. Manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang kedua, faktor politik. Nah, ini bisa muncul dan jika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil pada rakyatnya atau tidak memperhatikan segelintir kelompok. Yang selanjutnya faktor sosial. Dalam hal ini cenderung lebih dekat ke radikalisme ya. Radikalisme itu dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih jika orang tersebut masih berpikiran sempit dan mudah percaya dengan pihak yang dianggap membawa perubahan dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut penyebar bertentangan dengan ideologi negaranya ataupun ideologi dalam agamanya. Terus faktor psikologis dalam hal ini bisa tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan seperti rasa benci ataupun rasa dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi orang lain. Dan yang terakhir itu faktor pendidikan. Radikalisme itu dapat muncul di berbagai tempat, termasuk pendidikan. Jadi ideologi radikalisme itu bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami, Pak. Gimana? Sudah cukup jelas? Kalau dari saya cukup. Ya, tadi ya intinya agama itu harus dipahami secara komprehensif ya, tidak boleh separuh-separuh ya. Nah, saya menyampaikan kepada Anda semua ya bahwa sesungguhnya beragama itu ya menuntut kedewasaan ya. Beragama itu menuntut kedewasaan ya. Dan beragama itu menjadikan sesungguhnya seseorang menjadi lebih wise, lebih bijak ya, terhadap berbagai permasalahan. Assalamualaikum Pak Yusuf, Pak Baso, Pak Yusro. Waalaikumsalam. Sorry, ada iklan. Jadi orang beragama harusnya mampu tampil ya menjadi orang-orang yang penuh ya, penuh kebaikan, tentunya penuh kebijaksanaan gitu ya, sehingga tidak mudah terperangkap dalam isu fitnah atau isu bohong ya, hoax ya kan? Saat ini kan banyak ya dapat berita ya, percaya langsung emosi ya, emosi langsung berantem gitu misalnya ya. Nah, ini kan tidak benar gitu ya. Ya, kita menjadi orang-orang yang lebih terbuka ya terhadap agama kita ya, terhadap agama itu sendiri, menjadikan kita lebih semangat ya memperbaiki diri, termasuk bersemangat untuk memberikan kontribusi positif untuk masyarakat kita ya. Jadi itu yang sesungguhnya dituntut oleh agama gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sibuk dengan memikirkan diri sendiri saja, kita tentunya nggak selesai juga. Pribadi begitu banyak ya, bagaimana menjadi orang yang sukses dalam bekerja, menjadi sukses kuliah ya bukan disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting ya, yang tidak penting, apalagi
mengandung berita bohong dan seterusnya. Ya, jadilah mahasiswa yang memiliki pemahaman yang hebat, yang luas tentang toleransi beragama, ya, memandang agama Islam tentunya dengan pandangan yang baik, ya, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kedamaian untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, untuk dunia, insya Allah. Itu harapan saya, ya, selaku pengajar, ya, agama ini, ya, agar Anda semua tidak terjebak dalam satu pemahaman yang keliru tentang agama, ya, paham yang baik tentang agama Islam, beribadah dengan baik, menjaga toleransi kehidupan beragama, dan tetap menjaga penting keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini saya pikir cukup, ya, kuliah kita, ya, dan kita sudahi dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada penugasan rutin dari saya,